Selamat pagi mahasiswa semester 4 pagi kelas A. Selamat pagi mahasiswa semester 4 kelas B. Selamat sore mahasiswa semester 4 kelas A. Selamat malam mahasiswa semester 4 kelas B. Hari ini kita masuk ke sesi kedua. Setelah minggu lalu kita sesi pertama. Dalam sesi kedua ini kita akan membahas tentang ajas-ajas hukum acara perdata dan sejarah hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata ada 9. Yang pertama, peradilan yang terbuka untuk umum atau Openbaarheid van Rechtspraak. Artinya, peradilan terbuka untuk umum merupakan aspek fundamental dari hukum acara perdata. Sebelum perkara disidangkan, maka hakim ketua wajib menyatakan bahwa persidangan terbuka dan dibuka untuk umum sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Dalam ajas ini terdapat sebuah aturan yang dikenal dengan nemo judex sine actor, yang artinya apabila gugatan tidak diajukan oleh para pihak, maka tidak ada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Itu yang kedua. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan hakim. Yang ketiga, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak atau audi et altram partem. Hakim tidak memihak dan para pihak diperlakukan harus sama. Yang keempat, peradilan dilakukan dengan sederhana, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat, tidak banyak formalitas, biaya ringan atau terjangkau oleh rakyat. Yang kelima, beracara atau berperkara memerlukan biaya yang meliputi biaya kepanitraan, pemanggilan, pemberitahuan para pihak, dan biaya materai. Yang keenam, biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat karena ia mengajukan gugatan.
Jika gugatan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah atau tergugat. Jika gugatan ditolak, biaya dibebankan kepada penggugat. Apabila para pihak tidak mampu, maka beracara secara gratis atau prodeo, biaya dibebankan kepada negara. Pasal 237 HIR atau 273 RBG. Selanjutnya yang ketujuh, azas majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Maksud dan tujuan untuk menjamin agar pemeriksaan yang seobjektifnya dan memberikan perlindungan HAM di bidang peradilan. Namun, dalam prakteknya dapat ditemui pemeriksaan dengan hakim tunggal atau unus iudex untuk mempercepat jalannya proses. Contoh, putusan deklarator atau pelanggaran di bidang lalu lintas. Azas yang ke-8, putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan. Tujuannya agar pertanggungjawaban hakim dan objektivitasnya atas putusan kepada masyarakat. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotief fair merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan harus dibatalkan. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan ini adalah merupakan salah satu alasan untuk mengajukan kasasi dan harus dibatalkan. Yang ke-9, alasan-alasan hakim dalam penjatuhan putusan. Alasan-alasan hakim dalam penjatuhan keputusan. Pertama, perundang-undangan. Yang kedua, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Selanjutnya, jurisprudensi, doktrin, dan harga emas jika masalah ganti rugi. Yang ke-9, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada kepala putusan. Fungsinya memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim. Kekuatan eksekutorial ini adalah kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. Itulah tadi 9 azas yang ada dalam hukum acara perdata Indonesia.
Sekarang atau selanjutnya kita masuk ke bahasan sejarah hukum acara perdata dan peradilan di Indonesia. Jika kita bicara sejarah hukum acara perdata dan peradilan di Indonesia, maka kita bisa membagi 5 zaman atau 5 era. Yang pertama, zaman Hindia Belanda. Dimulai dari 1848 sampai tahun 1942. Selanjutnya, zaman Jepang. Dimulai dari tahun 1942 sampai 1945. Yang ketiga, RES 1945 dan 1949 sampai 1950. Periode 1950 sampai 1959 dan terakhir periode 5 Juli 59 sampai 11 Maret 1966 dan sesudah 11 Maret 1966. Sekarang coba kita membahas zaman Hindia Belanda tahun 1848 sampai 1942 adalah Witchers ditugaskan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menjabat ketua MA di Batavia, yang pada saat itu tidak membenarkan praktek pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata untuk golongan bumi putra, menggunakan aturan golongan Eropa tanpa landasan undang-undang. Dengan peraturan Gubernur Jenderal Ruth Hussein memerintahkan Witchers merancang rehlemen tentang administrasi polisi, acara perdata, dan acara pidana bagi bumi putra sekaligus golongan timur asing di Jawa Madura. Karena pada saat itu kecerdasannya dianggap sama. Nah, rancangan yang telah disahkan tersebut ini lazimlah kita sebut atau kita kenal dengan Het Inlands Reglement atau HIR. Menyusul kemudian beberapa aturan untuk luar Jawa, Madura yang disebut dengan Reglement for the Buiten Western atau RBG Stadblad 1927 nomor 227. Kita bicara zaman Jepang. Pada zaman Jepang tidak banyak undang-undang atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang. Hanya ada satu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menentukan bahwa untuk sementara waktu segala undang-undang dan peraturan dari pemerintah Hindia Belanda terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bala tentara Jepang. Periode RIS, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding di Jawa Madura dan RBG di luar Jawa Madura. 4 lingkungan peradilan
umum, agama, adat, dan militer. Periode 1950-59 menghapus pengadilan khusus, hanya meninggalkan pengadilan negeri yang berkuasa pada tingkat pertama memeriksa, mengadili. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang susunan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam peradilan umum, 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum atau khusus, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tipikor, pengadilan niaga, pengadilan perikanan, dan lainnya. Demikianlah pokok bahasan kita pada hari ini tentang azas-azas dan sejarah hukum perdata. Saya minta kepada semua atau seluruh mahasiswa semester 4 yang mengikuti mata kuliah hukum acara perdata supaya benar menonton, menyimak, melihat video ini walaupun tidak begitu lengkap atau kurang lengkap. Saya berharap semua mahasiswa agar memberikan komentar atau memberikan pertanyaan yang kurang mengerti supaya mengirimkan pertanyaannya melalui email ke cadaleoparde@gmail. Terima kasih.